asal tentang bacaan Al-Quran, tapi dimaksudkan sebagai perkataan atau pembicaraan. Zakar Ibnu Abi Dawud fi hadza al-ikhtilafan wa ruwiya an Ibrahim an-Nakhai radhiyallahu anhu annahu kana yaqra'u ay yata'awwal al-Qur'an bi syai'in ya'ridu min amri dunya. Dari Ibnu Abi Dawud menyebutkan perbedaan pendapat para ulama dalam hal ini. Diriwayatkan dari Ibrahim an-Nakhai bahwa beliau tidak suka membaca Al-Quran yang dimaksudkan untuk sesuatu dari urusan dunia. Pada masa dahulu ada seorang ulama itu kalau berbicara selalu Quran, menghubungkan ayat dengan ayat, tapi yuradu biha al-kalam, dimaksudkan adalah berbicara. Para ulama berselisih pendapat, ada yang memakruhkan, ada juga yang tidak. Ibrahim an-Nakhai termasuk orang yang memakruhkan memakai Al-Quran untuk tujuan-tujuan dunia. Apalagi kalau sudah masuk tahun-tahun politik. Banyak orang menggunakan ayat-ayat Al-Quran yuradu biha ad-dunya, untuk kepentingan dunia. Dicari ayat-ayat tentang satu simbol di sebuah partai atau golongan dan digunakan, padahal tidak ada hubungannya. Maka dikatakan Al-Imam An-Nakhai yaqrah ayyuta'awwal, mentakwilkan ayyuta'awwal al-Qur'ana bi syai'in, mentakwilkan Al-Quran, menafsirkan Al-Quran bi syai'in dengan sesuatu bi arad minad dunya, tapi tujuannya dunia. Cari yang pohon beringin, cari tentang pohon. Yang banteng cari dari banteng. Yang tentang ini semuanya dicari, dicocok, kalau dicocok-cocokkan. Tidak bisa. Apalagi sekarang banyak yang mempleseti ayat-ayat Al-Quran untuk tujuan-tujuan, maksudnya adalah perkataan. Maka Al-Imam An-Nakhai beliau mengatakan annahu kana yaqra'u ayyata'awwal al-Qur'an ayyata'awwal al-Qur'an bi syai'in ya'ridu min amri dunia. Imam An-Nakhai mengatakan beliau tidak suka membaca Al-Quran yang dimaksudkan untuk sesuatu daripada urusan dunia. Tapi berbeda dengan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, annahu qara'a fi salatil maghrib di Makkah. Ketika itu sahabat Umar bin Khattab membaca ketika berada di Makkah. Beliau membaca wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Ketika membaca surat At-Tin, kemudian ketika sampai pada ayat wa hadzal baladil amin, ya, ketika sampai pada ayat ini wa hadzal baladil amin, inilah negeri yang aman, kata sahabat Umar bin Khattab wa hadzal baladil amin, wa hadzal baladil amin, maksudnya apa? Makkah al-Mukarramah. Jadi wa hadzal baladil amin yuradu bihi kalam, maksudnya ada pembicaraan, dimaksudkan sebagai al-kalam, yakni dimaksudkan adalah kota Mekah. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Ketika sampai pada ayat wa hadzal baladil amin, sahabat Umar bin Khattab mengeraskan suaranya. Yang dimaksud adalah Makkah al-Mukarramah. Ya, karena beliau katakan bahwa beliau membaca wattini wazzaitun pada salat maghrib di Mekah. Maksud beliau apa? Wa hadza, inilah kota Mekah, negeri yang aman. Ya. Wa an Hakim an-Hukim bidhammi al-ha, Hukimin bi Sa'din anna rajulan minal muhakkimah ata Aliyan radhiyallahu anhu wa huwa fi salati subh faqala la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk.
dari Hukim ibnu Sa'ad bahwa seorang laki-laki dari Al-Muhakkimah datang kepada sahabat Ali radhiyallahu anhu. Ketika itu beliau sedang salat subuh, lalu berkata, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Jika kamu mempersekutukan Allah, niscaya akan sia-sia amalanmu. Ya. La in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Kalau kamu menyekutukan Allah, maka akan sia-sia amalmu. Fa ajabahu Aliun fi shalah. Kemudian Imam Ali menjawabnya dalam salat. Fasbir inna wa'dallahi haqqan wa la yastakhifannaka alladhina la yuqinun. Maka beliau menjawabnya dalam salat. Jadi ada orang datang ke mana? Ke Imam Ali. Imam Ali lagi salat. Imam Ali lagi salat. Ini orang yang datang baca la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Ini enggak lagi salat. Yang datang ini enggak lagi salat. Dia baca la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Seandainya engkau nanti jika engkau menyekutukan Allah, mempersekutukan Allah, niscaya akan sia-sia amalmu. Kemudian Imam Ali lagi salat. Beliau mengatakan, fasbir inna wa'dallahi haqqan wa la yastakhifannaka alladhina la yuqinun. Maka bersabarlah engkau, sesungguhnya janji Allah adalah benar, dan sekali janganlah orang-orang yang tidak meyakini kebenaran ayat itu menggelisahkanmu. Ya, sabar. Orang-orang yang enggak percaya dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala jangan membuat kamu gelisah. Orang yang enggak percaya kepada Al-Quran, dijawabnya lagi salat. Ya, ketika orang baca itu datang, kemudian lagi salat membaca. Maksudnya apa? Untuk menjawab orang yang mengatakan, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Seandainya engkau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka sia-sia amalmu. Ya, maka kita mesti bersabar pada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kepada orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tetap ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah goyah iman kita. Ya, kepada orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Qala ashabuna idza sta'dzana insanu 'ala al-musalla faqala al-musalli udkhuluha bi salamin aminin. Ashab Imam Syafi'i berkata, jika seseorang meminta izin masuk ke rumah yang sedang salat, kemudian orang yang salat itu mengucapkan udkhuluha bisalamin aminin. Ada orang masuk ke rumah seseorang, ya, assalamualaikum. Yang lagi salat jawab apa? Udkhuluha bisalamin aminin. Orang lagi salat, assalamualaikum, waalaikumsalam, enggak jawab waalaikumsalam. Tapi baca apa? Udkhuluha, suruh masuk maksudnya. Yang di luar suruh masuk. Udkhuluha bisalamin aminin. Masuklah kalian, ya, dengan nyaman dan tenang. Jadi Quran ini dimaksudkan menyambung perbicaraan daripada orang lain ketika lagi salat. Ya, nah ini pendapat ulama, ada yang memakruhkan, ada yang membolehkan. Ya, hatta dalam salat. Maka nah inilah pendapat para ulama. Ya, kalau kita kan bahasa Indonesia, ya, mereka bahasa Arab, jangan jawab pakai bahasa Indonesia. Silakan masuk, enggak, bukan Quran itu. Ya, tapi udkhuluha bisalamin aminin. Fa in arada tilawah aw tilawah wal i'lam lam tabtul. Seandainya bacaan tersebut diniati untuk membaca Al-Qur'an sekaligus memberitahu, maka salatnya tidak dihukumi batal. Kalau dia niatnya salat, pertama niatnya sunnah membaca surat. Yang kedua niatnya untuk menjawab orang yang masuk tadi.
diniatkan untuk memberitahu orang yang tadi baik ucapkan salam, maka salatnya tidak batal. Ya, kalau pakai bahasa Arab ayat Quran tadi kan ayat Quran ya, udkhuluha bisalam, maka salatnya tidak dihukumi batal. Apabila bacaan tersebut diniat memberitahukan tanpa disertai niat, maka niat membaca Al-Quran, maka salatnya dihukumi batal. Kalau kita niatnya untuk memberitahu orang yang tadi mengucapkan salam, ingin ngasih tahu suruh masuk, tapi kita lagi sholat, hanya tujuan itu, hanya tujuan memberitahu tanpa tujuan membaca Al-Quran plus memberitahu. Jadi niatnya membaca Al-Quran plus niatnya memberitahu tidak batal. Tapi kalau niatnya ngasih tahu saja, maka batal. Ya, dikatakan wa in aradal i'lam, jika menginginkan daripada bacaan tersebut adalah i'lam, memberitahu, walam tahdurhu biniyatin, tidak menghadirkan niat untuk membaca Al-Quran, batalat salatuhu, maka salatnya batal dan tidak sah. Itu. Jadi ini bab tentang bagaimana membaca Al-Quran tapi dimaksudkan pembicaraan. Ya, dimaksudkan pembicaraan. Ada pada masa siapa? Ahmad bin Hanbal atau siapa? Itu ada orang ketika ditawan oleh seorang raja, itu tidak keluar dari ucapannya kecuali adalah Al-Quran. Ya, itu. Nah, ini orang-orang yang paham terhadap isi Al-Quran. Maka Al-Quran ini mesti ya kita jadikan pedoman. Harus tahu maknanya. Maknanya kita mesti tahu agar kualitas kita bertambah. Tidak hanya bacaannya saja. Kemudian membacanya, mempelajari dengan bagus, mengajarkannya, mendengarkannya, kemudian mengamalkan isi daripada Al-Quran. Ada seseorang ditanya, tidak usah tanya berapa juz kalian menghafal Quran, tapi lihatlah apakah Quran ada pada akhlaknya. Apakah Quran ada pada akhlaknya. Jangan tanya berapa juz hafal, jangan lihat seberapa pengaruh Al-Quran kepada dirinya. Ya, kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana khuluquhul Quran, akhlaknya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran. Dilihat, ini ada orang begini tapi akhlaknya tidak mencerminkan Al-Quran. Ya, maka bagaimana kita tahu cerminan Al-Quran kalau kita tidak mengetahui makna dan maksudnya? Maka bapak-bapak sekalian beruntung. Dikatakan man lam yadzuq dhullat ta'allumi sa'atan, orang yang tidak merasakan pahitnya belajar, tajarra'a dhullal jahli tula hayatihi, akan merasakan pahitnya dalam menuntut dalam kehidupannya. Ya. Maka hadir majlis-majlis ilmu dalam rangka kita mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Siapa orang yang Allah kehendaki kebaikan, maka akan Allah berikan baginya pemahaman agama. Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Jikalau Allah menghendaki kepada seseorang tersebut pemahaman agama, Allah berikan padanya paham tentang agama. Dan salah satunya dengan menuntut ilmu. Ya, ini pahala untuk ilmu besar sekali. Afdal min salatin nafilah, alfi salatin nafilah. Lebih baik daripada salat sunnah 1000 rakaat. Maka mudah-mudahan majlis-majlis yang ada di Masjid Darul Falah bisa kita ikuti, tuan-tuan guru. InsyaAllah malam ini ya, kita akan ngaji dengan Kiai Fakhruddin dan juga ada tamu Syekh Yasir As-Suhairi Al-Adni. Beliau ini qadhi Yaman di Aden dan beliau juga ulama hadis dan aqidah dan mudir Darul Hadis, ya, rektor Darul Hadis di Al-Sin Nabawi di Tarim Yaman yang sedang berada di sini. Insyaallah beliau juga akan datang ya ba'dal isya insyaallah. Dan mudah-mudahan kesempatan ini kita bisa ya,
hadir. Kenapa? Karena duduk bersama ulama menambah keberkahan. An-nazar ila ulama berkah, menambah keberkahan, apalagi min baladi ya at-tarim, ya biladul auliya, banyak para wali di sana. Ya, mudah-mudahan kita kecipratan berkahnya dengan kehadiran para ulama-ulama ke masjid ini, dan masjid ini menambah berkah karena kehadiran para ulama, para habaib ke majelis ini. Dan kita ini dikatakan Imam Syafi'i, uhibbus salihina wa lastu minhum. Saya ini cinta sama orang soleh, kata Imam Syafi'i. Uhibbus salihina wa lastu minhum la'alli anala bihum syafa'ah. Aku cinta sama orang-orang soleh walaupun aku bukan orang soleh. Ini Imam Syafi'i saking tawadhu'nya. Ya, walau orang alim. Ya. Kenapa kita cinta? La'alli anala bihum syafa'ah, agar kita mendapatkan pertolongan daripada orang-orang saleh. Jadi ulama-ulama itu masuk surganya belakangan. Ulama-ulama masuk surganya belakangan. Kenapa? Karena dia, mana si fulan, syafi'u, bebaskan fulan, bebaskan fulan, bebaskan fulan, bebaskan fulan. Ini kalau hadir di majlis para ulama. Kata Habib Ali bin Abdullah Al-Adrus, belum mengutip dalam sebuah kitab, ya, orang duluan masuk. Orang-orang yang biasa ibadah disuruh masuk duluan. Tapi para ulama masuknya belakangan. Kenapa? Memanggil, yusyafi', memberikan syafaat pertolongan kepada orang-orang yang suka hadir majlis, yang dia cintai dan sebagainya. Maka dia Syafi'i, uhibbus salihin. Aku cinta sama orang-orang saleh walaupun aku tidak saleh. Ibadah kita tidak seperti orang-orang saleh, tidak seperti para ulama, tidak seperti para habaib. Tapi karena kecintaan kita dengan para ulama, kecintaan kita pada habaib, hadir selalu majlis-majlis ulama, hadir majlis habaib, maka mudah-mudahan mereka bisa memberikan kita pertolongan. Kenapa? Karena mereka diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaat. Tetap syafaat dari Allah. Kayak orang yang hafal Quran bisa memberikan syafaat. Begitu pula Rasulullah bisa memberikan illa biizni. Karena Allah izinkan. Ya, maka mudah-mudahan hadirnya kita majlis, meramaikan majlis-majlis ilmu menyebabkan kita mendapatkan syafaat pertolongan, ya, dari para ulama, dari para habaib, daripada guru-guru kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kita istiqamah sampai akhir hayat kita. Ibadah yang paling gampang, ya, yang enggak butuhkan tenaga yang banyak, duduk dan mendengarkan saja, pahalanya bisa lebih baik daripada salat 1000 rakaat. Kita tidak bisa ibadah kita seperti para ulama, para habaib dan sebagainya, tapi karena kita bisa hadir majlis ilmu, bisa menyebabkan kita mati dalam keadaan husnul khatimah.